kelompok dua yang beranggota Ajahra, Dina, Mahisa, Davin, Fahid, dan Rida akan menjelaskan tentang pemberontakan DITI di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang DITI di Jawa Barat. DITI, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, di Jawa Barat berkaitan dengan gerakan perlawanan bersenjata yang berlangsung di Indonesia pasca kemerdekaan. DITI adalah salah satu kelompok gerilyawan yang aktif berjuang melawan pemerintah Indonesia pada periode 1948 hingga awal 1960-an. Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo, seseorang pemimpin agama yang ingin menggulingkannya pemerintahan nasional dengan mendirikan negara Islam di Indonesia. Ketegangan politik dan sosial terjadi setelah Indonesia merdeka pada 1945. Negara ini menghadapi sejumlah tantangan besar, termasuk masalah politik dan sosial. Dan muncullah sebuah pergerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Dengan perjanjian Ranville yang membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Kekuasaan DITI di Jawa Barat berkembang pesat di wilayah Jawa Barat karena beberapa faktor, termasuk situasi geografis yang memungkinkan gerakan gerilya untuk bersembunyi dan bergerak di daerah pegunungan dan hutan yang sulit dijangkau pemerintah. Pendukung dan rekrutmen gerakan DITI merupakan dukungan dari sebagian masyarakat Jawa Barat yang merasa tidak puas dengan pemerintah pusat. Mereka yang memelas ekonomi, politik, dan sosial mereka diabaikan cenderung mendukung gerakan ini. Rekrutmen dilakukan secara luas dan memanfaatkan basis dukungan lokal, terutama di kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Saya Mahesa Revanenda Al-Fajri akan menjelaskan alasan atau permasalahan yang terjadi di dalam pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jawa Barat. Sebelumnya dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara Republik Indonesia tersebut, kecuali mereka mau bergabung dengan DI atau TII. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DI atau TII-nya tidak mau mengakui pemerintahan Republik Indonesia di Jawa Barat. Maka pemerintahan pun bersikap tegas. Dengan konflik tersebut, pemerintahan Indonesia berusaha untuk mengatasi gerakan DI atau TII dengan cara militer. Operasi terpadu Pagar Betis dilakukan di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI atau TII berada. Pihak militer menyebut gerakan DI atau TII ini sebagai pemberontakan, sementara pendukungnya menganggapnya sebagai jihad melawan penguasa sekuler. Dan pada operasi itu, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan diadili atas tuduhan pemberontakan. Ia dihukum mati pada tahun 1962 yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI atau TII Kartosuwiryo. Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo lahir 7 Januari 1905 di Cepu, Jawa Tengah, wafat 5 September 1962 pada usia 57 tahun. Kartosuwirjo bekerja sebagai pemimpin redaksi koran harian Fajar Asia. Dia membuat tulisan-tulisan yang berisi penentangan terhadap bangsawan Jawa, termasuk Sultan Solo yang bekerja sama dengan Belanda. Latar belakang pemberontakan DI atau TII di Jawa Tengah bermula di mana awal kemerdekaan Republik Indonesia dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo dengan tujuan mengubah Republik Indonesia yang baru mendeklarasikan kemerdekaan menjadi negara dengan Islam sebagai dasar negaranya. Dalam proklamasi NII disebutkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Islam dengan Al-Quran dan Hadis sebagai hukum tertinggi. Diwajibkan membuat undang-undang yang berlandaskan hukum Islam dan menolak segala bentuk ideologi lain. Awal pemberontakan di Jawa Tengah. Amir Fattah adalah salah satu tokoh partai
penting dalam gerakan TI atau TII di Jawa Tengah. Ia awalnya merupakan komandan Laskar Hizbullah di daerah Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto di Jawa Timur selama pertempuran pada 10 November 1945. Setelah Perang Kemerdekaan, ia bergabung dengan pasukan TNI di Tegal dan kemudian berpindah untuk bergabung dengan TI atau TII di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Amir Fattah diangkat sebagai komandan pertempuran TI atau TII Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghadapi gerakan TI atau TII di Jawa Tengah, pada Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara yang dipimpin oleh Letkol Sarbini. GBN bertujuan untuk menghancurkan dan memisahkan DI atau TI di Jawa Tengah dari Darul Islam Kartosuwiryo serta membersihkan sel-sel Darul Islam dan pimpinannya. Dalam upaya untuk menghadapi DI atau TI di Jawa Tengah, strategi militer dilakukan, termasuk membentuk pasukan Banteng Raiders di bawah pimpinan Letkol Ahmad Yani. Gerakan Banteng beralih dari posisi defensif menjadi ofensif untuk menyerang dulu dan mencegah mereka untuk menetap dan konsolidasi di suatu tempat. Operasi tersebut berhasil membendung dan menghancurkan ekspansi Darul Islam ke timur dan membawa keamanan bagi rakyat Jawa Tengah. Sejarah DI atau TII dan peristiwa-peristiwa terkaitnya memang memiliki banyak aspek yang menarik untuk dipelajari dan menjadi bagian penting dalam menyusun narasi sejarah Indonesia. Amir Fattah Wijaya Kusuma. Menurut Cornelius Pancik, dalam Darul Islam, sebuah pemberontakan memimpin pasukan Hizbullah yang menyertai Kartosuwiryo ke Malang untuk menghadiri sidang paripurna kelima Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai semacam pengawal Februari 1947. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.